Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu dengan saya, saudara-saudara semua. Dan pada pertemuan kali ini, saya izin memperkenalkan diri karena kita baru bertemu pada hari ini. Ini adalah pertemuan kita yang pertama. Jadi mohon izin, saya Joko Irawan. Saya di sini mengajar untuk mata kuliah klinik optik. Ya, sebelumnya saya mohon izin untuk berkenalan dengan saudara-saudara semua. Jadi saya coba absensi dulu ya. Untuk Pak Daniel Oktodeli Sihombing. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Yang kedua ada Ibu Ratu Eva Febriani. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Yang ketiga ada Pak Fitriawan Nugroho. Ya, hadir, Pak. Terima kasih. Yang keempat ada Ibu Wida Yuliar. Hadir, Pak. Terima kasih Bu Wida. Oke, siapa lagi? Oke, ini ada. Selanjutnya Ibu Mayang. Saya, Pak, hadir. Iya, ini yang terakhir ya mahasiswa kita yang terakhir ada Bapak Dangin. Hadir, Sir. Siap. Oke, ya. Oke, saya coba share screen dulu untuk materi pada pagi hari ini. Ditunggu. Apakah bisa terlihat untuk materi kita pada hari ini? Bisa, Pak. Oke. Oke, saudara-saudara, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar, ini adalah pertemuan kita yang pertama, kita akan belajar mengenai mata kuliah klinik optik. Sebelum kita memulai, saya akan menyampaikan ya aturan-aturan dalam kelas, khususnya di kelas saya. Jadi di sini saya mengharapkan untuk saudara-saudara semua dilarang berbicara ya selama perkuliahan berlangsung. Kemudian saya mengharapkan saudara tidak mengaktifkan HP saat pembelajaran. Dan yang ketiga, saya mengizinkan untuk bertanya langsung meskipun materi ini belum selesai saya sampaikan. Jadi saudara-saudara bisa menyampaikan atau bertanya secara langsung meskipun saya masih membaca satu slide atau dua slide ya. Jadi kita interaktif langsung saja supaya tidak terputus untuk bahasannya. Nah, sebelum kita mulai, saya juga ingin mengadakan pretest ya, tapi nggak perlu dikhawatirkan karena pretest di sini sebetulnya saya ingin mengetahui berkenaan dengan pengetahuan saudara-saudara semua sebelum kita mempelajari lebih dalam hal-hal yang terkait dengan mata kuliah yang akan kita pelajari. Jadi boleh saya berikan beberapa menit untuk mengisikan pretestnya. Bisa melalui scan barcode yang tertera di layar Anda semua, atau juga melalui link yang tersedia. Oke, waktu saya berikan. Oke, cukup ya. Ya, di sini saya melihat sih, oke, beberapa dari saudara sudah, ya, bisa dikatakan karena basic sekolahnya ini terlihat bahwa saudara ada yang mengenal ya, berkenaan dengan klinik optik ya, khususnya nanti di mata kuliah eh, pengetahuan mengenai mata ya. Oke, kita lanjut perkuliahannya untuk pengenalan klinik optik. Jadi di sini saya akan membahas ya berkenaan dengan definisi gangguan penglihatan yang terjadi khususnya apa ini untuk anak untuk kesehatan mata ya. Jadi mungkin saudara-saudara bisa atau pernahlah mendengar atau bahkan mungkin mengalami gangguan-gangguan penglihatan yang mungkin tidak bisa melihat atau mungkin kurang jelas dalam melihat atau apalah intinya tidak jelas atau kurang dalam penglihatan sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ada gangguan yang terjadi atau kelainan yang terjadi dalam penglihatan. Apa sih definisi gangguan penglihatan? Ya,
Ini sangat penting karena jika kita tidak mengetahui atau belum memahami berkenaan dengan topik yang kita akan bahas, maka ini akan menyebabkan kesulitan ya. Oke, gangguan penglihatan itu apa? Gangguan penglihatan itu adalah kondisi di mana seseorang mengalami masalah atau ketidakmampuan dalam melihat dengan jelas atau secara normal. Baikkah itu dia misalnya melihat suatu objek di kejauhan, tapi dia tidak bisa melihat, ya. Ketidakjelasan ini yang kita sebut dengan gangguan penglihatan. Berbeda dengan orang-orang tidak dengan gangguan penglihatan atau mungkin bisa dikatakan mata normal, seperti mungkin saudara Mayang di sini. Saudara Mayang bisa nggak ya saudara Mayang melihat suatu papan reklame dengan jarak 6 meter? Kalau 6 meter sepertinya kesulitan, Pak. Kesulitan ya. Nah, oke. Sekarang kalau dengan Pak Daniel. Pak Daniel bisa nggak melihat suatu objek, contoh papan reklame di jalan dengan jarak 6 meter? Tulisannya misalnya, yang ada di papan reklame. Tulisannya mungkin masih bisa, Pak. Masih bisa. Nah, ini kan sudah ada 2 kasus ya yang bisa kita temui, di mana Pak Daniel bisa melihat objek atau tulisan di papan reklame dengan jarak 6 meter. Sedangkan Bu Mayang, beliau menyatakan, saya kesulitan atau saya tidak begitu jelas melihat objek di papan reklame dengan jarak 6 meter. Nah, jika kita menganalisa apa yang dialami Pak Daniel dan apa yang dialami Bu Mayang, ya kan? Nah, yang dialami oleh Pak Daniel itu adalah kejadian normal atau penglihatan normal. Kenapa? Karena beliau bisa melihat nih tulisan di papan reklame dengan jarak 6 meter. Nah, berbeda dengan kasus Bu Mayang. Bu Mayang kurang jelas atau kurang dapat membaca tulisan yang ada di papan reklame dengan jarak 6 meter. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa Bu Mayang jelas-jelas mengalami yang namanya gangguan penglihatan. Nah, kondisi inilah yang akhirnya perlu kita teliti lebih lanjut atau perlu kita analisa lebih lanjut untuk bisa memberikan atau mengetahui atau menyimpulkan memberikan solusi untuk kasus-kasus yang dialami Bu Mayang. Nah, Bu Mayang ini contoh salah satu kasus saja ya teman-teman, bahwa gangguan penglihatan itu seperti ini loh gambarannya, gitu ya. Oke. Ada berapa sih gangguan-gangguan penglihatan yang biasa atau umumnya dialami oleh manusia atau orang-orang pada umumnya, ya. Jadi di sini bisa saya jelaskan bahwa ada beberapa kasus gangguan penglihatan, ya. Contoh yang pertama yaitu miopia. Bagaimana miopia ini terjadi dan apa sih miopia itu, ya? Jadi di sini saya sampaikan bahwa miopia adalah kondisi di mana seseorang memiliki kesulitan untuk melihat jauh, ya, tetapi dia dapat melihat dengan jelas pada jarak yang lebih dekat. Contoh kasus seperti yang dialami Bu Mayang, ya. Nah, keluhan-keluhan orang dengan miopia ini apa saja sih? Ya kan? Nah, keluhan miopia umumnya adalah satu, dia kabur saat melihat jauh. Ya. Yang kedua, dia cenderung mendekat jika melihat suatu objek. Dan yang ketiga, memicingkan mata saat melihat jauh. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan apa yang mempengaruhi hal ini terjadi? Ya. Jadi perlu saudara-saudara pelajari juga nanti yang berhubungan dengan anatomi mata. Jadi mungkin nanti kita bisa belajar ini di mata kuliah anatomi mata ya. Jadi saya akan cuplik sekilas aja berkenaan dengan
kasus miopia ini ya, yang berhubungan dengan anatomi mata. Umumnya untuk orang dengan miopia memiliki axial length atau sumbu bola mata yang pendek, ya, pendek, sehingga saat sinar datang, ya, saat dia melihat objek di depan nih, ya, hukum fisika optik bahwa saat sinar datang memasuki ke media refrakta, dibiaskan harusnya jatuhnya tepat di retina. Hal itulah yang dialami oleh Bapak Daniel. Ya, melihat objek reklame, tulisan objek reklame sejauh 6 meter, kemudian sinar sejajar yang datang masuk ke media refrakta, dibiaskan jatuh tepat di retina. Sedangkan yang dialami oleh Ibu Mayang, axial length bola matanya itu memendek, ya, sehingga saat Ibu Mayang melihat suatu objek, ya, contoh papan reklame tadi, tulisan di papan reklame, sinar sejajar yang datang masuk ke media refrakta, dibiaskannya jatuh di depan retina. Ya, kenapa bisa jatuh di depan retina? Karena axial length bola matanya memanjang. Ya, itu nanti bisa teman-teman pelajari lebih dalam saat nanti belajar mengenai anatomi mata, mungkin di mata kuliah minggu depan ya, atau mata kuliah dari anatomi mata nanti ya, yang membahas anatomi mata. Kelainan yang kedua atau kelainan selanjutnya, terus bagaimana sih penata laksanaan untuk miopia? Ya, jadi kalau kita sudah tahu, kita sudah menganalisa kasus-kasus yang terjadi dengan miopia, jadi kita mesti mengetahui apa yang mesti kita lakukan ya, apa yang menjadi penata laksanaan dalam penanganan miopia ini. Yang pertama adalah anamnese ya. Jadi anamnese itu adalah hal yang kita lakukan untuk menggali lebih dalam keluhan-keluhan yang dialami oleh penderita. Jadi teman-teman bisa menanyakan atau saudara semua bisa menanyakan berkenaan dengan keluhan. Misalnya, mohon maaf untuk keluhannya apa Ibu atau Bapak dengan yang dialami saat ini untuk penglihatannya. Nah, seperti contoh Bu Mayang tadi, saya itu agak kurang jelas jika melihat suatu objek atau tulisan di jarak 6 meter. Nah, kemudian mungkin ada gangguan kalau misalnya saya melihat sesuatu itu silau dan sebagainya ya. Jadi itulah keluhan-keluhan itulah yang membuat kita bisa menganalisa atau menyimpulkan kira-kira apa nih gangguan penglihatan yang dialami oleh si penderita tersebut. Aduh, mohon maaf. Oke, saya lanjutkan. Ya, kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Yaitu untuk selanjutnya kita melakukan setelah kita anamnese, kita mengetahui keluhannya, kita melakukan pemeriksaan ya. Jadi pemeriksaan yang kita lakukan biasa kita sebut dengan pemeriksaan refraksi untuk mengetahui berapa derajat gangguan penglihatan miopianya ya. Miopia penderita tersebut. Jadi teman-teman bisa mengetahui atau saudara-saudara bisa mengetahui kira-kira beliau ini minus berapa atau mungkin ada gangguan miopia dengan astigmat ya. Jadi kita mesti melakukan pemeriksaan yang kita sebut dengan pemeriksaan refraksi terlebih dahulu sehingga bisa mengetahui berapa derajat gangguan penglihatan miopianya. Setelah kita selesai melakukan pemeriksaan, maka kita akan bisa menyimpulkan atau memberikan solusi nih. Mau diberikan kacamata, ya, mau diberikan kacamata, atau mau diberikan lensa kontak, ya, atau tindakan-tindakan yang lain, ya. Oke. Mohon izin tadi sempat hilang untuk slide-nya ya, saya ulang untuk screen, saya tampilkan lagi. Nah, oke.
Kelainan yang kedua yaitu hipermetropia. Ya. Jadi apa sih hipermetropia itu? Jika tadi di miopia keluhan seseorang itu dia melihat jauh, dia terganggu ya. Ini kebalikan dengan miopia. Jadi kalau hipermetropia itu adalah kondisi mata di mana seseorang mengalami kesulitan untuk melihat dengan jelas pada jarak dekat, tetapi dapat melihat dengan relatif jelas pada jarak yang lebih jauh. Kondisi ini terjadi ketika lensa mata tidak cukup melengkung atau bola matanya terlalu pendek atau aksialnya terlalu pendek sehingga cahaya yang masuk ke mata tidak fokus dengan baik pada retina. Ya, ini disebabkan karena lapisan sensitif di dalam mata yang mendeteksi cahaya, tapi melainkan fokus di belakang retina. Jadi maksudnya itu pengumpulan cahaya atau pembiasannya itu terjadi di belakang retina. Inilah yang terjadi di hipermetropia. Keluhan-keluhan hipermetrop biasanya pasien itu kabur saat melihat dekat, ya. Jadi untuk saudara-saudara semua yang mungkin kesulitan, jadi kalau melihat dekat agak dijauh-jauhkan begitu, ya, itu udah pertanda nih, udah pertanda bahwa ada kemungkinan kita mengalami yang namanya hipermetropia. Justru untuk melihat objek yang jauh itu kita bisa melihat dengan jelas, ya. Itu yang terjadi. Terus yang kedua, mata cepat lelah, ya. Kenapa mata cepat lelah? Ya, karena saat dia berakomodasi, ya, karena dia ada gangguan, dia susah melihat objek dekat, maka mata ini cenderung berakomodasi. Nah, akomodasi dengan tempo waktu tertentu ini yang membuat mata cepat lelah, ya. Jadi ini yang perlu teman-teman tekankan. Kok bisa ya orang melihat dekat itu cepat lelah gitu loh. Ya ini yang perlu dipahami oleh teman-teman bahwa oh ternyata ada akomodasi mata yang terjadi. Seperti itu. Ya, di sini mungkin saya mau tanya nih ke Pak Daniel. Pak Daniel, saat Pak Daniel membaca, ya saat membaca ataupun bekerja dengan komputer, ya ada nggak Pak, Bapak mengalami keluhan yang Bapak rasakan saat bekerja dengan jarak dekat? Kalau terlalu lama sih Pak ya. Kalau terlalu lama agak lelah mata Pak. Agak lelah ya. Nah, oke. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Pak Daniel mengalami keluhan hipermetropia ya. Jadi nanti ini mesti kita telusuri lebih dalam apakah benar itu salah satu kasus di hipermetropia atau mungkin kasus yang lain ya. Karena ada kasus yang hampir mirip kasusnya kelainan gangguan penglihatannya antara hipermetropia dengan presbiopia. Nah, ini yang harus kita bahas nantinya ya. Jadi itu perlu dibedakan karena mirip tetapi sebetulnya gejalanya mirip tapi kasusnya sebetulnya berbeda ya. Nanti kita akan bahas ya di materi berikutnya. Terima kasih Pak Daniel. Nah, karena di penata laksanaan miopia kita juga udah otomatis bahwa di hipermetropia kita juga punya penata laksanaan. Sebetulnya hampir mirip ya teman-teman ya, karena kita harus di situ ada anamnese, menanyakan keluhan-keluhan yang dialami penderita. Kemudian yang kedua kita juga melakukan pemeriksaan untuk mengetahui gangguan penglihatan hipermetropianya, apakah bisa kita sebut dia dengan hipermetropia atau justru dia adalah penderita presbiopia. Setelah itu baru kita berikan solusi atau dengan memberikan kacamata atau lensa kontak ya. Oke. Yang ketiga adalah gangguan kelainan astigmat, yaitu di sini adalah kondisi mata di mana kornea atau lensa matanya nggak berbentuk bulat ya, tidak berbentuk bulat sempurna. Karena kita ketahui kalau bola mata itu harusnya korneanya adalah utuh bulat, tetapi untuk orang astigmat itu biasanya ada cekokan ya, ada kelengkungan yang nggak sama sehingga menyebabkan pembiasannya tidak terjadi di satu titik, tetapi berada di dua titik ya. Nah, ini yang menyebabkan nanti penglihatannya bisa sedikit buram atau juga bahkan terdistorsi. Ya, jika dia mungkin
normal tetapi ada gangguan astigmat, biasanya agak terdistorsi. Apa sih yang dimaksud terdistorsi di sini nanti? Itu adalah jika melihat suatu garis lurus, dia melengkung, ya kan? Jika dia melihat objek harusnya kotak, dia jajaran genjang. Nah, inilah yang kita sebut dengan distorsi. Jadi, objek itu tidak seperti bentuk aslinya, ya. Keluhannya apa sih orang astigmat? Yang pertama, dia pastinya akan mudah silau. Kenapa mudah silau? Karena di sini dia, itu tadi saya jelaskan di awal bahwa untuk titik fokusnya itu tidak dibiaskan satu titik, tetapi menjadi beberapa titik. Sehingga banyak sekali tebaran-tebaran cahaya di kondisi bola mata. Nah, itu yang menyebabkan dia tidak fokus atau mungkin mudah silau, ya. Terutama jika berlebihan cahaya di sekitarnya. Contoh soal gampangnya di siang hari yang terik, gampang silau, mata kita agak micing-micing. Nah, itu kemungkinan kita ada astigmat. Dan paling sering yang lebih gampang lagi itu kalau saudara-saudara di malam hari berkendara, kemudian dapat flash dari mobil atau kendaraan yang lain, nah itu langsung, nah seperti itu, terjadi silau. Inilah keluhan-keluhan yang dialami orang astigmat. Yang kedua, melihat objek terdistorsi. Ya, seperti saya sampaikan, kalau dia melihat bulat, agak ngoval, dia melihat kotak, dia agak jajaran genjang, lihat garis lurus, mencong, ya. Itu ya yang menyebab atau itu yang dimaksud dengan objek terdistorsi. Yang ketiga, bisa menyebabkan mata lelah dan pusing. Ya, udah otomatis kalau banyak cahaya yang masuk ke dalam mata kita, maka mata kita akan lebih mudah lelah atau bahkan bisa menyebabkan pusing ya, karena ada reaksi di bola mata sehingga menyebabkan akomodasi atau serta saraf-saraf mata itu tegang. Ya, itu yang menyebabkan unsur pusingnya. Oke, bagaimana penata laksanaan astigmat? Sama, kita mesti menanyakan dulu keluhan-keluhan yang dialami oleh penderita. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan untuk astigmat untuk mengetahui derajat gangguan penglihatan astigmatnya dan jenis-jenis astigmatnya. Kemudian kita bisa berikan solusi dengan pemberian kacamata atau lensa kontak. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini atau mata kuliah hari ini, bahwa di sini adalah gangguan penglihatan mata adalah kondisi medis di mana seseorang mengalami masalah dengan melihat jelas atau dengan cara yang normal, dan masalah ini bisa diselesaikan dengan penanganan serta pemberian solusi yang tepat oleh seorang optometris dengan melakukan analisa berkenaan dengan kasus yang dialami penderita. Ya, sebelum saya akhiri, teman-teman semua di sini, apakah mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan? Oke, jika tidak ada, saya lanjutkan. Karena mata kuliah hari ini sudah selesai, maka saya akan melakukan pretest kepada teman-teman dari hasil yang kita pelajari hari ini. Bisa teman-teman masukkan ke dalam link ataupun scan barcode. Ya, tidak harus diselesaikan hari ini, mungkin nanti saya tunggu sampai jam 12 siang ya untuk evaluasinya. Jadi cukup teman-teman cek aja. Dan untuk penutup, sebelum saya akhiri mata kuliah hari ini, saya ingin memberikan tugas ya kepada teman-teman untuk mereview ya bentuk beberapa kelompok di antara teman-teman semuanya. Mungkin Pak Daniel dengan Bu Wida, mungkin Pak Dangin dengan Bu Maya. Ya, silakan diatur aja masing-masing kelompok 2 orang saja untuk mereview berkenaan dengan gangguan penglihatan mata serta definisinya. Sumbernya silakan didapatkan dari jurnal-jurnal manapun ataupun buku-buku pedoman yang teman-teman miliki. Dan untuk hasilnya saya tunggu sampai hari Jumat dikirimkan melalui link Majis ya. Nanti itu akan kita bahas di materi kedua. Dan untuk hasilnya nanti tolong dipresentasikan sebelum kita memulai materi kita di minggu depan. Oke, demikian ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Dan saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini topiknya menarik ya Pak, mengenai kesehatan mata yang pria. Berikutnya silakan Pak Yulian untuk menanggapi. Oke, siap. Makasih. Oke, Pak Joko, ya. eh dari FPS yang saya lihat ini adalah tentang optik ya, Pak Joko ya. Dan ini adalah pertemuan pertama. Dan kemudian dari metode pembelajarannya memang metodenya adalah ceramah ya tadi ya. Kalau nggak salah saya baca Iya, tadi. betul, betul Pak. Metode ceramah dan diskusi ya. Oke, ya. Oke, secara umum metode pembelajarannya sudah oke ya. Sudah sesuai dengan RPS-nya karena memang yang diterapkan adalah metode ceramah dan diskusi ya. Nah, tetapi saya masih menyoroti juga ya, terkait dengan apa aktivitas dosennya. Jadi aktivitas kita sebagai dosen masih terlalu dominan ini. Sebenarnya mungkin yang perlu diperbanyak tadi diskusinya. Jadi diskusi itu tadi cukup menarik sih sebenarnya. Bapak apa, menanyakan kepada mahasiswa atau peserta dalam hal ini seperti apa, bisa ngelihat seperti ini enggak. Tapi mungkin itu kalau di real teachingnya ya, dalam pengertian di mahasiswa yang dengan jumlah banyak, mungkin itu akan lebih banyak lagi yang ditanya, kemudian akan nah apa nih perbedaannya terkait dengan yang ini membedakan ini, yang ini mengatakan ini gitu ya. Nah itulah yang akan kita pelajari di dalam perkuliahan hari ini misalnya gitu ya. Itu akan menarik sih sebenarnya. Dan saya yakin itu akan bisa berhasil pada saat itu benar-benar dinyatakan di real teaching ya. Nah, cukup baik sudah. Nah, tapi dari karena saya hanya menilai dari 3 aspek sebenarnya Pak, dari pendahuluan, kemudian dari isi, kemudian dari penutup. Nah, pendahuluan saya ada memberikan catatan sedikit terkait dengan pendahuluan, karena ini adalah materi pertemuan yang pertama. Mau tidak mau, pertemuan pertama ini sebenarnya harus kita menjelaskan struktur dari mata kuliah secara lengkap sampai pertemuan terakhir mungkin. Nah, kemudian jangan lupa CPL. CPL dari mata kuliah ini harus kita berikan kepada peserta didik kita atau kepada mahasiswa. Sehingga terkait bahwa materi ini nanti akan pertemuannya mahasiswa mampu misalnya apa-apa gitu tentang terkait dengan mata kuliah ini. Nah, sehingga nanti itulah yang akan kita coba jadi tujuan kita bersama, sehingga nanti di dalam melengkapi untuk mencapai tujuan itu pasti akan ada tugas yang diberikan, akan ada tes segala macamnya ya. Nah, itu mungkin perlu disampaikan ya Pak karena ini pertemuan pertama. Kemudian dari metode pembelajaran sudah oke ya, karena memang metode ceramah dan diskusi tidak ada masalah secara ininya, mungkin diskusinya yang memang perlu diperbanyak, dan itu saya yakin karena ini memang lagi peer teaching ya, di dalam kondisi seperti ini waktu yang sangat terbatas itu nggak bisa, tetapi arahnya itu sudah ada, sudah mengarah kepada aktivitas-aktivitas itu. Nah, sehingga nanti kita hanya menyimpulkan saja dari pendapat atau dari diskusi-diskusi mahasiswa tadi, dari pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada mahasiswa, kemudian jawaban-jawaban yang dia berikan itu yang kita rangkum gitu istilahnya bahasanya. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Ada jenis apa tadi, permasalahan apa segala macam. Nah, itu yang akan kita bahas, dan nanti yang menyimpulkannya mungkin secara bersama juga. Nah, untuk penutup memang sudah ada kesimpulan tadi Pak. Tetapi mungkin kita akan lebih ini lagi ya, misalnya merangkum lagi dari kalau nggak salah tadi ada apa sih tipe-tipenya tadi saya lupa ininya. Tapi mungkin itu yang perlu kita perlu perjelas lagi. Kalau ini kasusnya ini gitu misalnya. Bukan kesimpulan yang ya, kalau kesimpulannya sudah oke sih yang Bapak tulis di slide ya, tapi mungkin perlu dirangkum lagi oleh kita ya, terkait dengan ininya pembelajaran yang sudah kita berikan. Nah, untuk pretest, post-test, oke ya, kalau memang itu mau dipakai untuk digunakan, apalagi pertemuan pertama, pretest memang perlu, sangat perlu, karena untuk kaitannya dengan pengetahuan mahasiswa kita terkait dengan mata kuliah ini seperti apa. Ya, tentu pretest ini nanti akan ya
menyeluruh sih sebenarnya ya, menyeluruh untuk semua mata kuliah sih sebenarnya, bukan hanya untuk pertemuan ini saja. Kalau bisa memang untuk pertemuan berikutnya juga kita ini, sehingga nanti kita akan bisa melihat, oh ini kemampuan mahasiswa kita, penekanan kita itu di bidang apanya ya. Jadi Ya, kalau Pak. misalnya dari semua 50 peserta itu semuanya jawabnya salah, nah itu berarti titik tekan kita itu harus di sana, kita harus lebih fokus gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada, ya mudah-mudahan itu jujur jawabannya ya. Ya, ya, Pak. Jadi kalau jawabannya apa, ya kita asumsikan itu semuanya jujur gitu. Jadi jangan pula berasumsi, ah ini mahasiswa ini ngarang-ngarang saja isinya. Nah memang kalau itu yang kita ini kan agak sulit kita ininya. Tapi kita beranggapan bahwa kita jujur, itulah yang dia berikan ya, sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Nah, sehingga nanti kita bisa menekankan pembelajaran kita itu pada topik-topik yang secara prioritasnya itu mungkin ada masalah gitu ya. Oke, itu secara oke udah baik Pak Joko ya. Ya, Terima terus kasih ini Bapak juga. bimbingannya. Oke, siap, siap. Terima kasih, Pak. Oke, silakan saya kembalikan ke Bu Eva. Silakan Bu.